Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman 78. Tengah agak bawah sedikit. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas mengenai perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Adapun antara haram dan halal adalah syubhah, yang tidak diyakini kehalalannya dan tidak diyakini keharamannya, berarti dia syubhat antara halal dan haram, maka lebih baik ditinggalkan. Kemudian ada orang yang berkata bahwasanya untuk memperoleh perkara yang halal itu mustahil atau sangat sulit. Dijawab oleh Imam Ghazali, hendak seandainya saja panjenengan cukup diri dengan pakaian itu, misalnya pakaian seadanya, makan secukupnya, insya Allah tidak sulit mencari perkara yang halal itu. Menjadi sulit karena apa? Tamak, rakus, merasa kurang saja. Kalau cukup dengan sesuatu yang secukupnya, yang seperlunya, insya Allah halal itu sangat mudah didapatkan. Kemudian ditambah lagi, wal halalu katsir, itu agak ke bawah itu. Sedangkan perkara yang halal itu sangat banyak, tidak sekedar mencukupkan diri dari pakaian seadanya atau makan seadanya itu saja. Falaisal amru kama qala al-jahal, perkara itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang bodoh tersebut. Lam yabqa minat thayyibat illa al-ma' al-furat, tidak ada yang baik itu kecuali air tawar, wal hashis an-nabit, dan kayu kering, tumbuh-tumbuhan yang diambil kayu keringnya, fil mawad, dari tumbuhan-tumbuhan, wa ma'adahu, dan yang selainnya, faqad akhbasathu al-aidi, semuanya itu dijadikan sesuatu yang khabis, menjadi buruk oleh tangan-tangan manusia, al-adi, yang biasanya. Wa afsadathu al-muamalat, dan dirusak oleh perlakuan-perlakuan al-fasidah, yang merusak, yakni manusia itu sendiri yang merusak. Wa laisa 'alaika an tatayaqqan, Anda tidak harus meyakini fi nuskhatin an tangqiba ay taftisha, untuk menilai secara detail, untuk mengungkapkan sesuatu, bahwa binal umur, hal yang tidak tampak. Bal alaika, namun panjenengan harus ay ilzam, kuatkanlah, haruskanlah, tegakkanlah, ay tahtaris mimma ta'lam, jagalah apa yang panjenengan ketahui, yang sudah diketahui jelas-jelas, yaitu saja yang dijaga. Tidak usah mencari-cari terlalu detail perkara yang tidak kita ketahui kebenarannya, atau kita belum tahu hakikat dari perkara tersebut. Akan tapi cukuplah kita menjaga sesuatu yang sudah jelas. Apakah itu halal, maka kita jaga perkara yang halal itu, maka kita dapatkan yang halal itu. Perkara yang haram, maka kita jauhi perkara yang haram tersebut.
annahu bahwasanya ay hadzal mal, harta ini maksudnya perkara itu haram, bahwasanya perkara itu haram. Wa huwa ma muni'a minhu mana'a minhu mani' syar'an, yakni secara syariat perkara yang haram itu dilarang secara jelas. Imma lafzatan fi dzatihi zahirah, adapun dari segi lafaz, dari sisi zatnya zahirah, nampak jelas, seperti contohnya kasami, racun itu bahaya, membunuh, maka itu jelas haram. Wal khamr, perkara yang memabukkan. Kalau dulu khamr itu menjurus pada minuman saja, minuman yang memabukkan. Akan tapi kemudian berkembang makna ini bahwa semua yang memabukkan itu hukumnya halal, entah itu pil, entah itu sabu, entah itu minuman, atau apapun daun-daunan yang jika dikonsumsi bisa memabukkan, bisa menghilangkan kesadaran, menghilangkan akal sehat, maka itu termasuk khamar yang memabukkan, maka jelas hukumnya adalah haram. Au khafiyah, atau secara khafiyah, tersembunyi. Kalau tadi zahirah secara jelas maupun secara tersembunyi, hal itu tetap haram. Ka mudakki al-majusi, sebagaimana orang yang bernama al-mudakki al-majusi, orang majusi. Wa imma li khalal fi tahsilihi riba, adapun ada celah dalam memperoleh sesuatu seperti halnya riba wal ghasab, mengambil sesuatu tanpa izin, dekat dengan mencuri. Wasaraqah, saraqah itu nyata-nyata mencuri. Perbedaan ghasab dengan mencuri adalah ghasab itu apa? Pinjam tidak dikembalikan. Atau pinjam tanpa izin yang tidak diridhai oleh pemiliknya, itu ghasab. Atau mengambil tanpa izin, meskipun nanti akhirnya dikembalikan tapi memakainya itu tidak izin, maka hal itu adalah haram, tidak boleh. Kalau saraqah diniatkan untuk mengambil alih atau memiliki, itu mencuri. Au tadzunnu annahu ay al-mal, atau panjenengan menyangka bahwasanya harta tersebut atau barang tersebut, sesuatu tersebut haram, dhannan, haram secara prasangka, secara perkiraan, ghaliban, karena secara umum sudah jelas sesuatu tersebut dinilai sebagai perkara yang haram. Hasala min alamati najizah, ay zahirah, yang diperoleh atau didapat dari tanda-tanda yang tampak, makruna bil mal, yang dikomparasikan, yang dikiaskan kepada harta. Misalnya setiap sesuatu itu yang kelihatannya haram juga haram jika dikiaskan kepada harta yang kita miliki. Di nuskhatin muqaddarah, ada teks yang lain itu makruna ini atau diperumpamakan itu dianggap sebagai muqaddarah, dianggap sepadan nilainya, hukumnya bil mal, terhadap harta kita. Wa hadza minal haram, dan hal itu juga haram. Kalau sesuatu tersebut haram, baik cara perolehannya, maka harta kita ini juga haram kalau diperoleh dengan cara yang haram. Hai al-mahd, haram yang jelas. Alaman hasanahu al-Ghazali, seperti yang dijelaskan oleh al-Imam al-Ghazali. Lianna ghalabat adh-dhann, karena mayoritas adh-dhann, prasangka, anggapan orang yang mayoritas, kebanyakan orang, minna, dari kita, tajri majral ilm,
yaitu berlaku sebagaimana ilmu atau pengetahuan fi kasirin minal ahkam, dari banyak hukum-hukum. Laukila, kalau umpamanya dikatakan inna hadza minasyubhat, perkara ini syubhat, li'annahu lam yujad minhu yakin, karena perkara tersebut tidak diyakini fil hurmah, tentang keharamannya. Amma al-mal, adapun harta al-ma'lum, yang diketahui, ay al-mutayaqqan hurmatuhu, yang diyakini keharamannya, au hilluhu, atau kehalalannya, fadhahirun, maka itu jelas, ay muttadihun fil hurmah, jelas dalam keharamannya, kal mazkur, sebagaimana disebutkan tadi, qariban, itu lebih dekat, wa munkashif fil hilli, dan telah diungkap dalam kehalalannya, kal ma'khudh, sebagaimana sesuatu yang diambil bitaradi, dengan asas ridho. Kalau sesuatu diambil dengan ridho, maksudnya barang seseorang kalau kita miliki, orang yang punya itu ridho, maka itu halal. Imma bi'iwad, baik dengan ganti atau imbalan. Contohnya kalbai, jual beli, kita mengambil barang tapi ada imbalannya, sehingga sama-sama ridho, sama-sama rela, maka perkara tersebut adalah halal. Wassadaq, ataupun berupa mahar, pemberian mahar, sama-sama rela, maka hal tersebut adalah halal. Wal ujrah, pemberian gaji, sama seperti buruh, makanya banyak yang demo. Bagaimana hukumnya? Kalau tidak saling ridho, maka dikhawatirkan hal tersebut menjadi haram. Oleh karena itu, supaya menjadi halal, sementara buruh ini ridho saja, ya, ridho dengan gaji yang itu dulu, ridho. Kalau tidak ridho, tidak saling ridho, dikhawatirkan menjadi haram nanti. Wa imma bi ghairi iwadin, ataupun tanpa imbalan, tanpa ganti. Contoh misalnya al-hibah, pemberian. Sesuatu yang diberikan berarti itu sukarela, sudah ikhlas, sudah ridho karena diberikan dengan sukarela, maka hal tersebut adalah halal. Was-shadaqah, diberikan secara cuma-cuma, tidak mengharap balasan, maka sedekah itu juga halal. Wal wasiyah, dan pemberian secara wasiat itu juga halal. Wal ma'khul karhan, sedangkan yang diambil secara paksa atau tidak ridho, karah itu makruh, sesuatu yang tidak disukai. Imma li suquti ismatil mal, baik karena jatuhnya penguasaan harta tersebut, kalau ghanaim, sebagaimana harta rampasan perang. Pemilik harta ini sebenarnya ya tidak rela kalau hartanya diambil, tapi karena menjadi rampasan perang, wasairi amlakil kuffar, dan semua kepemilikan orang-orang kafir, alladzina laisa lahum aman, yang tidak ada pengamanan, wa ahdun, dan janji, wa dhimma, maupun jaminan, fahadha halal, dalam peperangan harta tersebut ditinggal lari, tidak ada yang menguasai karena perang, maka hal tersebut itu halal. Idza, dengan syarat akhraju minhu al-khumus, dari ghanimah itu, harta rampasan perang itu harus dikeluarkan terlebih dahulu seperlimanya, dibagi 5 dulu, seperlimanya itu harus dikeluarkan sebagai tazkiyahnya, pembersihnya. Wa qasamuhu bainal mustahiqin, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerima, bil adli, secara adil, au listihqaq al-akhir kazakat, atau yang mustahik itu sebagaimana orang-orang yang berhak menerima zakat, minal
mumtani'in wan nafaqat al wajibat hadza kulluhu ma'khud minal malik, dari orang-orang yang mumtani, yang berhalangan ya, atau yang tidak bisa, orang-orang yang keadaannya tidak mampu. Wan nafaqat al wajibat, nafaqat harta-harta yang dikeluarkan, wal wajibat dan kewajiban-kewajiban. Hadza kulluhu, semuanya ini ma'khud minal malik, umpamanya diambil dari raja, wal ma'khud min ghairi malik, ataupun diambil dari selain raja, orang kaya misalnya, al asya al mubahah, seperti halnya perkara-perkara yang mubah atau dibolehkan, allati lam yasbiq 'alaiha malik li ahadin, yang belum dimiliki alaiha malik milkun li ahadin, atau semua benda atau sesuatu yang belum pernah ada yang punya. Seseorang belum ada yang mengakui bahwa itu miliknya. Contohnya kal istiyad, memburu binatang buruan, tidak ada yang punya, itu boleh kita buru, kita miliki, boleh, maka itu halal. Wal ihtitab, mencari kayu di hutan tidak ada yang memiliki misalnya. Kayu ini bukan hasil carian orang ngumpulkan kayu kemudian kita bawa pulang, tidak boleh, kecuali kita mencari sendiri kayu tersebut, baru boleh kita miliki. Wal ihtisas wal istiqa, ihtisas, misalnya nanam sesuatu, nanam pohon, nanam buah, nanam sayur. Wal istiqa, ngambil air minal anhar, dari sungai, itu boleh. Wa ihya'ul mawad, ataupun ada tanah kosong yang tidak bertuan, kita olah kemudian hasilnya kita miliki, itu boleh. Wa hadza kulluhu ma'khudh bil ikhtiyar, semuanya itu diambil dengan cara ikhtiar, itu hukumnya boleh dimiliki. Wal ma'khudh bi ghairil ikhtiyar, dan yang diambil tanpa ikhtiar itu yang dibolehkan. Kal irs, harta waris. Waris itu bukan kita yang berusaha, tapi kita cuma menerima karena ada hubungan keluarga atau hubungan anak dengan orang tua, kita mendapat harta warisan tanpa berusaha, kita berhak dan boleh menerima warisan itu dan halal. Fahadha kulluhu halal, itu semuanya halal. Nah, ternyata yang halal itu banyak, ya. Yang halal itu banyak. Ada yang didapat dengan cara imbalan seperti tadi, transaksi jual beli dan lain sebagainya, atau tanpa imbalan seperti pemberian, itu halal, boleh. Atau didapat dengan cara ikhtiar, berburu, menanam, mencari kayu dan lain sebagainya, memanfaatkan air, atau merawat lahan yang tidak ada yang menguasai, itu semuanya halal, banyak. Jadi tidak sempit, tidak terbatas sebagaimana pemikiran orang yang bodoh, orang yang malas, bahwa perkara yang halal itu sulit. Kemudian dibantah oleh Imam Al-Ghazali bahwa yang halal itu sangat banyak, tinggal kitanya mau memperoleh atau mendapatkan yang halal itu apa tidak. Idza ru'ayat syurutu asyar fi tahsilihi, dalam hal waris itu halal jika syarat-syarat untuk menerima waris itu dipenuhi, supaya bisa memperoleh harta waris itu secara halal. Karena tadi mulainya sudah malam, tadi mawon sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Semoga kita yang kaji ini meskipun sedikit, semoga menjadi banyak dan bisa bermanfaat, dimudahkan kita dalam menjalankan kebaikan oleh Allah, diberi keistiqomahan menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir hidup kita diberi akhiran yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي خذ بيدي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي خذ بيدي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله قد ضاقت حيلتي خذ بيدي أدركني وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.